Hai YouTube, welcome back to my channel Lutfi Salarensa. Di channel YouTube aku akan membahas tentang tips, informasi seputar kesehatan juga kesehatan. Keep watching. Oke, di channel YouTube aku hari ini aku akan ngebahas tentang pemeriksaan yang lagi boomingnya, yaitu pemeriksaan rapid test coronavirus. Siapa di sini teman-teman yang sudah pernah ngelakuin pemeriksaan rapid test coronavirus ini? Kamu komen di bawah ya. Jadi beberapa hari ini atau beberapa minggu inilah gitu, aku sering banget ngedengar ada yang nawarin jasa untuk pemeriksaan rapid test, dan juga aku browsing juga, aku lihat di online shop ada yang ngejual rapid test dari coronavirus ini, dan harganya itu cukup mahal gitu. Kita udah pusing mikirin masker, hand sanitizer, belum yang lain-lain. Saat ada pandemi coronavirus ini, kita harus dipusingkan lagi dengan ramainya pemeriksaan dari rapid test ini. Nah, perlu nggak sih pemeriksaan rapid test ini? Penting nggak sih? Akurat nggak sih? Gitu. Di channel YouTube ini aku bakal ngejelasin secara simpel dan sederhana tentang pemeriksaan dari rapid test itu, kegunaannya, terus seberapa akurat dia dibandingkan dengan pemeriksaan dari PCR itu sendiri. Sebelum kamu lanjut nonton, aku harap kamu subscribe channel ini, kamu like dan kamu komen juga supaya channelku ini lebih berkembang. Oke, kita lanjut aja. Apa sih pemeriksaan rapid test itu? Nah, jadi pemeriksaan rapid test itu dia adalah pemeriksaan serologi base yang dia ngecek antibody, ya. Dia ngecek antibody atau kekebalan sistem imun kita, ya. Jadi bukan virusnya, tetapi antibodinya yang dicek, ya. Bagaimana sih antibody itu terbentuk? Nah, jadi antibody itu bisa terbentuk kalau kita terpapar suatu antigen atau suatu penyakit. Katakanlah di sini misalnya antigen dari coronavirus. Nah, tubuh kita ini akan membentuk suatu sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan antibody untuk melawan penyakit atau virus ini sendiri, ya. Jadi tubuh kita tuh hebat banget, udah diciptakan Tuhan. Kita tuh udah dikasih sistem kekebalan tubuh untuk melawan dari penyakit-penyakit yang di luar sana, supaya kita tuh bisa tetap sehat gitu, ya. Nah, imunoglobulin atau antibody ini sendiri gitu, dia ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe IgM, imunoglobulin M, dan imunoglobulin G, dimana imunoglobulin M ini baru terbentuk 7 hari setelah terpapar dan terus meninggi sampai hari ke-14, sedangkan imunoglobulin G ini akan terbentuk setelah hari ke-14 dan terus meninggi sampai hari ke-21, ya. Jadi di sini letak jawaban dari akurat nggak sih pemeriksaan PCR ini gitu, efektif nggak sih, ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang, pemeriksaan PCR ini dia ngecek antibodinya, ya. Sedangkan antibody si IgM ini dia baru terbentuk setelah hari ke-7, ya. Katakanlah di sini teman-teman ngecek rapid test itu pada hari ke-4 atau hari ke-5, ya. Kemudian hasilnya negatif. Kemungkinannya ada dua, ya. Satu, teman-teman memang sedang tidak terpapar dari virus itu, dan yang kemungkinan kedua adalah teman-teman sudah terpapar tetapi antibodinya belum terbentuk, ya. Sehingga biasanya pemeriksaan rapid test ini nggak bisa dilakukan hanya sekali, ya. Jika seorang ini memang dia ada riwayat kontak dengan pasien PDP atau pasien dengan positif coronavirus, atau punya riwayat perjalanan ke daerah yang tertular atau transmisi dari coronavirus ini sendiri, biasanya dilakukan pemeriksaan PCR. Jika hasilnya negatif, dilakukan pemeriksaan rapid test, maksudnya jika kemudian hasilnya negatif, tetap harus isolasi diri selama 14 hari. Kemudian setelah 7 hari dicek lagi. Kalau misalnya hasilnya positif, itu nggak bisa langsung kita bilang oh kamu positif coronavirus, enggak, ya. Jadi rapid test positif tetap harus dikonfirmasi juga dengan pemeriksaan PCR gitu. Terus penting nggak sih? Berarti nggak ada gunanya dong pemeriksaan dari rapid test? Ya nggak gitu juga gitu. Jadi rapid test itu dia punya keuntungan dan kegunaannya yang tersendiri. Kalau menurut aku sih rapid test itu dia keuntungannya yang pertama dia cepat gitu, ya. 15 menit aja hasilnya udah bisa didapat. Terus pengecekannya juga mudah dan simpel, hanya dengan sampel darah yang kita teteskan pada kit pemeriksaannya itu, dan terus nanti hasilnya
udah bisa keluar. Cuman ya itu tadi, sensitivitasnya kurang jika dibandingkan dengan PCR. Nah, terus apa sih pemeriksaan PCR? Nah, pemeriksaan PCR ini atau polymerase chain reaction adalah suatu pemeriksaan yang ngecek dari RNA virusnya sendiri ya. Kalau tadi rapid test periksa antibodinya, nah si PCR ini dia ngecek dari RNA dari virusnya. RNA itu adalah struktur dari virus ini, dia lebih simple daripada DNA ya. Nah, perlu diingat juga bahwa si virus ini dia nggak bisa hidup kalau nggak ada inangnya ya. Jadi dia nggak bisa sembarangan hidup kalau misalnya nggak ada inangnya juga. Nah, di pemeriksaan PCR ini sendiri dia agak sedikit lebih rumit dibandingkan pemeriksaan dari rapid test ya. Kenapa? Karena untuk sampelnya sendiri aja itu harus diambil dari cairan pernapasan bawah atau tenggorokan. Itu yang biasa kita kenal dengan pemeriksaan swab ya. Cara ngambilnya yaitu pakai pemeriksaan swab dan dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan PCR. Nah, terus balik lagi tadi, kapan kita bisa ngelakuin pemeriksaan rapid test? Nah, jadi pemeriksaan rapid test ini bisa dilakukan pada kategori orang tertentu. Misalnya satu, orang yang ada riwayat kontak dengan PDP atau pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua adalah orang yang ada riwayat kontak dengan pasien yang positif COVID-19 atau sudah terkonfirmasi dengan PCR dia positif. Dan kemudian pasien ODP yang memiliki gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, dan demam, dan punya riwayat perjalanan ke luar negeri atau ke daerah yang sudah menjadi transmisi dari coronavirus, atau pasien dengan riwayat kontak dengan pasien COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang pemeriksaan rapid test dan juga PCR. Semoga teman-teman semua bisa ngerti dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, jangan lupa nanti mampir lagi di channel aku yang selanjutnya. Terima kasih.